mahasiswa itu gimana sih menurut Ate? Dan biasanya mahasiswa itu kelihatannya kayak gimana sih menurut Ate? Tapi saya itu suka ada gak sih mahasiswa yang suka ngutang? Kalau enggak suka darmaji, Darmaji. dahar di mana aku hiji? Iya atuh curhat dari curhatan itu kan atuh pusing sempet itu atuh sehari itu sampai pusing karena ngedenger berapa orang itu yang bilang pusing ya sugesti kan berarti. Halo, selamat datang di talk show Sudut Pandang dari Di luar sana. Sebuah talk show yang kami hadirkan buat nama sudut pandang bukan dari dalam kandang tapi dari luar kandang. Karena jujur aja ya, kadang kita capek denger teori, capek denger pendapat yang itu-itu lagi. Kita pengen tahu nih gimana sih pandangan orang yang tiap hari ngelihat kita dari luar. Apakah kita kelihatannya sebagai bank berjalan mereka atau gimana nih? Nah, sebelum itu kita mau perkenalan nama dulu nih. Nama saya Said Rajal Muntajar selaku host di talk show ini bersama dengan Saya Sofia Aulia. selaku host di sini juga. Dan hari ini kita kedatangan sosok legendaris yang banyak dikenal orang atau mahasiswa. Tepuk tangan dulu dong buat Ibu Kante. Nah, sebelum jauh ngobrol, boleh dong kenalin diri dulu dan udah berapa lama di kantin UBK? Ya selama ini sih yang manggil ya taunya Ate Atau dari tahun 2008. 2008. 2008. Sudah berapa tahun? Mau Lumayan. 18 tahun. Seumuran. Berarti yang disebut legendaris itu benar. Enggak Ate juga sih ada sebenarnya Dua. mah. Tapi lama banget itu 18 tahun. 12 tahun. Iya 2008 ya. Nanti Februari 2026 tuh 18 tahun. Aku aja 19 tahun. Baru umur 19 tahun. setahun. 2007 berarti lahir kan? 2006. 2006 tapi akhir. Gitu. Tapi Ate ngomong-ngomong soal mahasiswa, kita ambil dari sudut pandang kecilnya dulu nih. Mahasiswa itu gimana sih menurut Ate? Dan biasanya mahasiswa itu kelihatannya kayak gimana sih menurut Ate? Mahasiswa selama ini ya ngehibur banget. Buat Ate mah ngehibur ya. Ngehibur ya bikin rame aja gitu. Ya. Terus dari mahasiswa juga Ate tahu ilmu-ilmu dari gimana kuliah. Karena kan Ate memang basicnya nggak kuliah. Tapi karena adanya mahasiswa ngobrol sama Ate, jadi Ate tahu gimana kuliah, gimana di kampus. Ya nambah ilmu juga sih. Tahu gimana struggle-nya juga ya, Ate ya. Tahu banget kadang struggle-nya mahasiswa itu jadi sugesti masuk ke Ate. Jadi dari misalkan ya Ate curhat dari curhatan itu kan Ate pusing. Sempet itu Ate sehari itu sampai pusing karena ngedenger berapa orang itu yang bilang pusing ya. Sugesti kan berarti sugesti yang masuknya kan itu. Jadi kena pressure juga ya, Ate ya. Kalau dicurhatin terus. Tapi menurut Ate, mahasiswa ini berpengaruh nggak sih dalam kehidupan di sekitar Ate? Dalam kehidupan sehari-hari atau dalam Berpengaruh lah. kehidupan Kalau nggak ada harian? mahasiswa siapa yang jajan? Kan kantin yang bikin ramenya mahasiswa. Ya, benar. Tapi saya itu suka ada gak sih mahasiswa yang suka ngutang? Kalau enggak suka darmaji, Darmaji. dahar di mana aku hiji? Selama ini mah enggak ya. Iya, Nggak ada. Berarti UBK mahasiswanya jujur-jujur. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pada jujur-jujur berarti ya. Lebih baik nggak jajan mungkin ya. Yang sekarang mah daripada harus begitu kan. Benar. Dari sekian banyaknya pandangan Ate nih ke mahasiswa yang ada di kampus ini, pernah gak sih Ate ngalamin kejadian menarik atau lucu biar di sini bisa ketawa bareng-bareng juga? Jadi apa sih yang ngebuat ya? Kejadian paling lucu dan aneh nyeleneh yang pernah Ate temuin di kantin tuh apa? Dari mahasiswa.
Lucu, Pernah ada aneh. cerita loh kayak gimana gitu. Malah justru mahasiswa itu kalau ke ATE itu curhat. Oh, curhat Jadi kok lebih ya, ke serius ya. serius. Bener? Jadi tragis, bukan lucu ini mah ya. Ya tuh ya. Bukan, paling lucu-lucunya apa ya? Lucu curhatan apa ya? Kalau yang tragis deh nggak apa-apa deh, Ate ceritain kayak sampai nangis-nangis. Pernah ada yang Oh, itu bimbingan. Kalau lagi skripsian. Ngejar-ngejar dosen, besoknya harus skripsian harus dikumpulin, harus deadline. Dosennya nggak tanda tangan, nah itu sempet Nangis kelas tes. nangis lah. Sering gitu Ate. Sering banget. Kalau dulu mah tiap angkatan Kalau tiap angkatan masih ada cerita. ada cerita. Banyaknya itu anak farmasi. Kalau dulu dia tingkat akhir kan, penelitian itu tugas akhirnya kan berat banget. Nah itu. Berarti tempat kebanyakan dulu mah curhat farmasi. Dulu mah di aktif farmasi yang ngumpul. Kalau sekarang Epsos. berarti emang jadi istilahnya tuh ATE tuh kayak ilmu sambung mungkin ya kalau di Ngomongnya gitu ya kalau lagi kuliah. Tapi kalau udah alumni lupa itu semua. Bilangnya gitu, ibu angkat. Second mom di sini kan. Tapi suka ada nggak sih yang sengaja alumni kesini datang gitu pengen nemuin Ate? Ada. Ada aja pasti. Ada. Kadang gini, nge-WA ya. Oh ada yang belum lulus, tapi dia melebihi semester kan. Atau di mana? Belum, masih di rumah. Oh ditungguin ya, aku soalnya mau ke kantin. Hah? Mau ke kantin? Terus nanya aja kan, kok bukan mau ke dosen malah ke Ate? Enggak, ke Ate dulu baru ke dosen gitu. Ate lebih penting Terus daripada yang kelas dosen. karyawan dulu. Kan dulu mah ada kelas karyawan, perawat, bapak-bapak, ibu-ibu kan. Jadi mereka yang kerja di rumah sakit, di puskesmas, sekolah lagi kan. Sampai Pak Agus Miraj yang dosen perawat. Memang kan mereka yang sudah tua itu dia males di kelas. Jadi lebih banyak di kantin. Karena ngerasa, saya kan udah kerja, ngapain lagi gitu kan. Kerjaan udah ada. Jadi seringnya di Ate kan. Pak Agus ngomong ini di kelas, lebih menarik Ate kantin daripada dosen. Kayak gitu. mungkin gara-gara ATE orangnya asis juga mungkin. Jadi mereka tuh kayak lebih deket ke ATE. Tapi kalau udah deket kadang kan Ate megalah kelas. Dan kalau udah deket, anak-anak malah lebih sering ngeselin. Karena udah ngerasa dekat, terus dimarahin itu jadi udah nggak mempan. Iya, karena udah dekat. Udah ngerasa si Ate nggak dianggap gitu, itu mah bukan marah. Tapi suatu ketika itu suka Ate bener-bener marah, tetap nggak dianggap. Jadi ya pikir mereka ya bercanda aja gitu. Ya teriak-teriak ya teriak seperti biasa mungkin Ate ngomong kan. Jadi kalau marah pun ya itu Ate ngomong begitu gitu. Nah di samping itu ada nggak sih pesan yang mau disampaikan buat mahasiswa dari Ate gitu? Di sini atau di luar kampus? Buat ke mahasiswa Iya. Iya, buat mahasiswa. ya lebih semangat aja ya. Semangat. Bener-bener fokus itu kita lagi kuliah ya kuliah aja. Nggak jangan mikirin apapun lah. Karena suatu ketika kalian itu lulus, itu tuh akan bikin kangen gitu. Kangen, enak masa kuliah. Kalau udah beres kuliah kan memang ya selamat datang masa depan yang kita juga kadang nggak tahu yang sebenarnya kehidupan sebenarnya. sebenarnya Welcome to jungle tuh memang bener kan? Bener kan? Welcome to jungle. Oh, lebih berat ya. Kalau kuliah kan masih bisa minta uang jajan. itu ngobrol-ngobrol, bercanda-bercanda. Kalau udah beres kan orang juga masing-masing kan mikirin kehidupan selanjutnya gitu. Ya tetap semangat ya, istilahnya nggak melewati jalur. Ya tetap aja di Kita berjalan juga. kuliah ya kuliah aja gitu. Istilahnya mah berarti nikmati aja lah. Nikmati proses aja. Kalau lagi kuliah ya bersyukur ya kita lagi kuliah gitu. Nanti kan suatu saat kita memang udah beres,
di luar itu nanti akan kerasa, oh kalau misalkan memang kita kurang bersyukur kan memang ke depannya juga ada apa gitu kita nggak tahu ya. Ya. Kurang bersyukur waktu kuliah padahal ternyata nikmat waktu kuliah gitu kan. Benar-benar. Gitu. Jadi intinya itu fokus pada tujuan, Fokus aja sekarang mah. nikmati ya. Nggak usah Nikmati mikirin proses. mau gimana besok gimana. Ya sekarang mah ya yang lagi dijalanin ya jalanin aja gitu. Keren. Jadi untuk mahasiswa-mahasiswa yang nanti menonton harus fokus dengan kuliahnya dan nikmati intinya itu ya. Betul sekali. Nah, terima kasih banyak ya Ate atas sudut pandang sederhana tapi ngena banget dan berarti banget buat kita di sini. Sama-sama ya. Punten kalau ada kekurangan. Maaf juga kita takut ada Kalau kekurangan. menyeleneh. Gak apa-apa, asik. Nah, teman-teman, hari ini kita belajar bahwa sudut pandang itu nggak selalu datang dari ruang kelas. Kadang justru dari luar kandang kita dapat pandangan yang lebih jujur dan manusiawi. Saya Rizal Muntajar. Saya Sofia Aulia. Kami pamit undur diri. Sampai Sampai jumpa di episode selanjutnya. selanjutnya dan